layangnya nyuh dekat yang lihat. Terus yang selanjutnya tahun 90 sekian ya sudah mulai rame kan. Dari tahun ke tahun ya yang perhatikan memang niat masyarakat khususnya orang Bali atau orang luar Bali yang berdiam di Bali yang bilang kayaknya antusias sekali nih. Bahkan sampai sekarang di masa pandemi seperti sekarang ini masih nih, bahkan meningkat terus nih kita pesertanya sampai di atas 1000 nih. Dulu yang tahun 92 kayaknya cuma 600 pesertanya. Tahun 92 itu 600 pesertanya. Terus semakin tahun ya terus meningkat lah. Sampai ada 1.200, 1.500 seperti itu. Kalau perkembangan bentuknya seperti apa sih? Kalau yang amati pakemnya memang masing-masing daerah yang lihat berbeda dulu nih tahun-tahun 95 itu tahun 95 masih berbeda. Jadi kalau kita lihat layang dari daerah ini, misalnya daerah katakanlah yang dari daerah Gianyar, kita tahu oh ini layang dari tahu yang tiap perhatikan ini layang daerah Pedungan. Bisa kita lihat ini daerah mana? Daerah Kuta Selatan atau bahkan dari Tabanan, tahu gitu. Sekarang sejak tahun 2014 mungkin karena ada medsos mungkin nih, dari medsos jadi mereka bisa lihat semua kan, artinya istilah ada pakem gulakan yang betul lagi digandrungi para penghobi layang yang bilang kan, karena ditujukan kan untuk di lomba-lomba asalkan harus seperti ini layangnya, jadi kan mereka tahu pakem gulakan dipakai seperti apa karena niat mungkin nih. Jadi setiap event yang kira sekarang layaknya sudah hampir sama, bentuknya sudah hampir sama. Susah menilainya. Jadi susah menilainya kalau di lapangan, susah karena sudah hampir sama. Bahkan sekarang mulai awal dari ada beberapa yang mengadakan event layangan itu kembali dimunculkan istilahnya khas, ciri khas bentuknya daerah masing-masing. Cuma tidak semua yang dia lihat yang waktu kemarin di Pelangi Badung ada memunculkan artinya ciri khas wilayah masing-masing kan, jadi kita tahu. Jadi layangan itu muncul lagi kembali. Oh ini dari ini artinya ciri khas identitas layangnya. Yang membedakan tuh apa sih? Bentuknya masih sekarang. Bentuknya masih dengan warnanya. Artinya tidak harus seperti sekarang itu warnanya. Jadi mereka punya ciri khas warna tersendiri ya, silakan pakai warna yang seperti itu. Ya kayak di daerah Banjar di Geladak atau Pitik kan mereka oleng hitam putih yang nyamuk itu loh. Itu kayak di Banjar ini ada yang warnanya oleng juga tapi kadang pakai merah putih hitam dia. Kalau di Geladak Pitik itu cuma merah putih slem. Kalau di Tiang oranye biru. Oranye biru. Iya, oranye biru nih. Yang tahu Tiang oranye biru nih kalau yang. Masing-masing punya bentuk dan warna. Jadi kita tahu lah gitu ya. Oh ini bentuk yang kembali dimunculkan ciri khas daerah masing-masing. Sejauh ini layang-layang Bali itu apa aja sih bentuknya Pak Brigus, bisa dijelaskan? Kalau layang-layang Bali yang sekarang lagi tren, lagi viral kemarin itu viral sekali lihat celepuk gitu. Lihat celepuknya ya, lihat celepuk. Terus yang sudah biasa diadakan di lapangan lomba-lomba aja, yang bebean, jangan kuir sama kreasi. Yang kalau pecuk itu gimana? Kalau pecukan ya itu juga bisa tuh ada pecukan. Itu aja yang kira-kira enggak. Mungkin barangkali nanti ada yang menciptakan suatu seni dari bentuk layang yang mungkin layang seperti apa nih akan muncul lagi kan untuk tahun berikutnya mungkin kan. Layangan apa mungkin yang kemarin yang layang apa nih secara Superman untuk yang lewat apa jangan Gus. Yang pokok nih mungkin barangkali yang pokok karena tingkat pengerjaan yang kayak katanya sulit, agak sulit. Yang pokok mungkin tapi belum. Pakem-pakem apa aja sih yang perlu diperhatikan untuk membuat layangan Bali itu Brigus? Apa aja yang penting diperhatikan, yang krusial seperti itu? Kalau pakem yang berbicara masalah pakem ya, kalau sekarang pakemnya istilahnya orang bilang di lapangan kekinian tuh loh, model yang kekinian. Ya pakemnya dia artinya kalau pakem dia punya gulak dasar yang kita pakai untuk ukuran seperti apa gitu. Sekarang kembali lagi ke
pengrajin atau yang bilang daging ya. Kadang kan mereka suka merubah bentuknya sedikit. Nah itu. Ya, tapi pakem kepulauan dasar memang sudah ada. Bisa jelaskan itu, Bligus? Kalau pakem kepulauan dasar ada pembagian dari bawah gitu kan. Dari bawah kita bagi berapa kan. Dapat kita kepala, terus dari kepala kita dapat pinggang. Ini sekarang sudah ada karena kreativitas para undagi semua kan mereka ingin merubah bentuknya ke sedikit tanpa mengurangi pakem dasar, tanpa dia mengurangi dasarnya. Kadang ada di bikin kepalanya agak besar, diturun, tapi pakemnya pengurusan lah yang bilangnya kasarnya pengurusan masih tetap dipakai. Ya, cuma dia inovasi aja biar sesuai dengan keinginan kreasi. Tapi pakemnya tidak mungkin, dia mungkin pasti berubah. Bagaimana sih kenapa image layangan berpot misalnya kalau ada lomba itu stereotip yang berkembang di masyarakat itu cenderung yang kayak konvoi gitu, yang arogan seperti itu. Bagaimana sih sebenarnya lomba layangan yang sejatinya yang benar-benar itu seperti apa sih? Bisa dijelaskan? Arogan, kalau dia sendiri juga pribadi kalau masalah arogan dia juga tidak setuju sebenarnya. Mungkin lu awalnya sebelum ada knockdown mungkin bisa gimana, mungkin antusias mereka membawa layangan itu di sepeda motor ataupun di mobil itu tidak, artinya gimana, egois bisa bilang seperti itu karena kita di berlalu lintas justru kita harus memperhatikan lalu lintas kan. Dari situ awalnya kan macet, berjelas pasti macet karena sekian tahun terus layangnya belum ada ini untuk ada membuat suatu ide biar tidak macet gitu. Akhirnya muncul para undagi atau pengrajin layangan untuk membuat knockdown. Yang dilepas knockdown itu mungkin itu mulai muncul untuk menghindari macet karena kan ya jelas macet itu. Ya karena layangnya besar kan melebihi badan jalan kan untuk arah berharapan itu jelas mulai macet. Kapan tuh mulai ada inovasi? Inovasi 2000 knockdown 2000 masuknya yang kita lihat 2009 udah ada nih kok. 2009 ada tapi belum begitu belum begitu pas dia knockdown. Sudah ada yang buat waktu nikah teman yang Wawan namanya di Banjar Setan. Sudah ada 2009-nya sudah ada. Terus yang dengar informasi mudah-mudahan nggak salah gitu yang menyampaikan kan teman juga dari Gianyar juga ada membuat knockdown dari lama dari tahun berapa 90 sekian, cuma dia sistemnya knockdown tapi yang kecil cuma dia diperjualbelikan di arshop gitu kan. Itu yang dengar mungkin, tapi boomingnya knockdown ya setelah tahun 2015 mulai hampir semua ya 70% yang bilang tidak semua sudah mulai bikin knockdown, artinya masih dalam tahap yang dasar sekali, belum seperti sekarang ini praktis gitu. Ya belum, dulu masih di ujungnya ada besi terlalu banyak gitu, akhirnya diperkecil ya, dibuat se-efisien mungkin baik dari bahannya apa gitu. Sampai sekarang saya kira sudah mencapai tingkat kepuasan masing-masing lagi untuk membuat produk-produk seperti ini gitu. Artinya ini yang dipakai sekarang model seperti ini, nanti kan bisa lebih lanjut ya nanti boleh lihat nanti di kendernya di pas ada mimbar nanti. Ya. Bagaimana sih terakhir ini Bri, layang-layang itu memberikan kayak ikon tersendiri kepada Bali sebagai mungkin bisa di sektor pariwisatanya. Kalau misalnya ke Bali, ada layang-layang tuh gitu. Ini yang maunya kalau bisa mungkin dari tiang sendiri nih untuk meningkatkan pariwisata layang dia bilang nih. Mudah-mudahan dari EO untuk biar ada tamu tuh punya paket ke Bali untuk menyaksikan lomba layang-layang nih yang inginkan sebenarnya tempat yang harus kemana mencapai ini biar tamu-tamu yang di luar yang kebetulan pas musim layangan akhirnya mereka tuh punya paket liburan ke Bali biar bisa melihat lomba layang-layang. Ya kita arahkan ke guiding namanya biar bisa mereka guiding mengarahkan bahwa di Bali ini ada lomba biar ada paket khusus dari masing-masing hotel. Itu harapan dia biar tamu-tamu yang datang ke sini itu di samping dia melihat budaya kita yang lain biar dia tahu bahwa di Bali itu ada layangan seperti bilang budaya melayangan itu ada. Artinya mereka tuh punya paket
artinya dari pihak-pihak hotel ya, punya dia paket bahwa ada di Bali itu ada paket hiburan melayang gitu artinya. Jadi tamu-tamu yang datang kita ajak dia dari hotelnya ngajak, bahasa penyampaian yang susah dan nggak ngerti, tapi niatnya mungkin udah ngerti biar mereka tuh bisa datang ke Bali melihat lomba layang-layang yang ada di Bali. Artinya dia tuh punya paket khusus, mungkin bisa seperti ini kalau untuk di samping layang-layang menjadi ikon Bali, Undagi itu makin eksis jadinya. Mudah-mudahan seperti itu. Jika aja permohonan tiang biar ada paket dari instansi dinas pariwisata mungkin sejauh ini udah ada belum kayaknya, paling ya taman apa namanya main apa dan jukung nih apa dan travelingnya apa dan tuh main dah di sungai-sungai nih apa dan rafting. Yang rafting biar kamu tiang layang-layang biar seperti itu. Rafting sudah ada, sekarang diarahkan biar bisa ke layang-layang ya kan. Keren sekali. Saya kira dengan masyarakat itu aja jadi kan pariwisata lebih tahu dia. Akhirnya kita agendakan lah tamu-tamu yang ke Bali biar bisa ikut tahu dia punya paket untuk bermain layang di sini gitu kan. Harapan lainnya Bri mungkin bisa dijelaskan dikit selain Dari pariwisata. kemarin yang selalu yang bilang mudah-mudahan pemerintah menyediakan fasilitas untuk kita main layang di tempat sekarang susah sekali. Mudah-mudahan kita sampai mudah-mudahan kita sampai fasilitas disediakan kalau bisa. Kita di Denpasar cuma 2 aja. Di mana aja? Tesari dan di Padanggala itu aja untuk lomba. Itu tidak cukup tuh Bri ya? Harus dicukup-cukupi dengan kondisi lahan yang tidak seberapa panjang lebar dan luasnya ya. Sekarang kita porsikan aja untuk seri sekian lah ya sekian biar bisa aja naik nyaman gitu kan itu. Biar disediakan fasilitas untuk bermain layang-layang. Udah ada kayaknya sekarang udah ada. Hampir habis kan itu. Mungkin kita di Denpasar mengungsi nanti. Nanti nyari malah lain ke daerah keluar nanti kita bisa berkumpul ya sekalian kan kenalan ke Karangasem yang sudah mulai kan di Karangasem sudah mulai ya bisa ke Negaro lagi tren sekarang di Negaro. Lagi hitnya di Negaro. Orang sudah pada main layangan sampai ke Negaro yang pandemi memberikan pengaruh nggak Bli? kalau di layangan tidak. Yang malah semakin ramai ya? Malah semakin ramai kan mungkin orang-orang yang dulunya sibuk dengan pekerjaan ya sekarang ada waktunya. Ada waktu untuk bermain layang. Jadi setiap rumah yang lihat pasti ada layangan celupuk paling jelek ada layangan celupuk pasti ada. Si lampu ini kan ya? Itu pasti ada layangan celupuk yang lihat berarti daerah. Jadi positifnya. Jadi mereka yang tidak suka main layangan akhirnya ikut main layangan gitu. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Mudah-mudahan loka karya berjalan dengan lancar. Ketikkan namanya.